Sebenarnya alasan terbesar kenapa saya mau memilih balik, karena kan saya hidup di Amerika dari S1, S2, itu kan merupakan beasiswa dari pemerintah Papua kan. Hmm, Jadi macam saya secara tidak langsung kayak punya apa hutang budi atau apa ya perasaan obligasi lah. ya itu untuk kayak harus berkontribusi. Satu yang saya rasa sama yang orang cari itu adalah kita punya attitude sebenarnya, bukan Hmm, skill. Jadi walaupun kita punya skill tidak memadai, tapi ya walaupun memang harus ada standarnya ya. Kalau betul. memang di bawah standar ya mungkin susah. Tapi at least ada skill dan ditambah dengan attitude. Okay, welcome to the Exco Podcast, your bi-weekly deep dive into the stories of Papuan scholars. My name is Joshua, and I'm here to explore the insights, strategies, and experiences that shape the dream of young Papuans around the world. Oke, teman-teman, kali ini saya akan ngobrol dengan Pascal. Pascal ini juga dulu kuliah di US, di Amerika, ambil jurusan computer engineering ya kalau tidak salah. Tapi kalau salah nanti bisa dikorek sama Pascal. Sekarang sudah S2 sih dari University of Redlands di California. Pascal setelah kerja dulu sempat berkarir di Amerika beberapa tahun. Habis itu memutuskan untuk balik ke Indonesia. Waktu di Indonesia dulu sempat kerja di BP, British Petroleum. Kalau tidak salah waktu penempatannya di Jakarta. Terus sekarang bekerja sebagai network engineer di Freeport, Indonesia. Tapi posisinya di ini ya, di Papua berarti ya. Di Papua benar. Hmm. Menarik sekali sih dengar ceritanya Pascal dari bagaimana perjalanannya di Amerika, terus sempat kerja di sana, berkarir di sana, lalu sekarang di Indonesia. Banyak sekali ceritanya Pascal eh, yang menurut saya teman-teman bisa apa ya terinspirasi lah seperti itu. Jadi langsung saja kita dengar ceritanya Pascal. Boleh sapa dulu teman-teman Pascal untuk perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan saya Pascal Sapari, sekarang sedang bekerja sebagai network engineer di PT Freeport Indonesia, salah satu perusahaan tambang di Indonesia. Oke. Oke, Pas mau background? kalau kalau Ya, mungkin sebelum background kalau di Papua Pascal asalnya dari mana? saya asal campur ya. Kalau dari bapak asal Waropen, mama Hmm. dari Jawa, tapi tinggal di Manokwari. Oh, tinggal Ya, di Manokwari ya. Tapi ya. asalnya dari Jadi kalau mau Waropen. bilang asal, ya Waropen. Oke oke. Em, Boleh deh backgroundnya tadi seperti apa? Background pendidikan. Kalau pendidikan, saya mengambil teknik komputer atau computer engineering di California State University, San Bernardino. Terus lanjut ambil Master of Science in Information Technology di University of Redlands. Ya, dua, Hmm, dua degree yang tidak langsung related, tapi masih seputaran teknologi lah. masih berkaitan lah ya. Ya, Dulu kenapa ini pas ke US itu pikirnya mau ambil komputer engineering. Kan sebenarnya banyak teman-teman juga yang banyak ambil di bidang engineering lain lah. Tapi dari Pascal sendiri kenapa tertarik di komputer engineering? sebenarnya sih awalnya kalau memang dulu kan waktu SMA tuh memang saya agak sedikit pemahaman mengenai dunia komputer tuh masih kurang. Jadi dulu itu sempat kasih tawaran ada dua degree computer engineering atau computer science. Cuman karena memang kurang apa kurang explore, jadi dulu saya kira computer science itu ilmu yang mengenai tentang sains dan saya punya pikiran sains itu tentang IPA. Jadi saya kira Hmm. ya yang sekitaran biologi apa gitu. Jadi aduh saya kurang suka ke arah-arah sains seperti begitu. Makanya akhirnya ambil computer engineering. Ternyata setelah belajar tentang computer engineering, computer science itu kayak pure computer science tentang programming software gitu. Hmm. Jadi ya secara tidak langsung sebenarnya computer engineering itu apa terpilih dengan apa ya tidak tidak ya begitulah tidak tidak apa namanya tidak disengaja Tidak, gitu tidak direncanakan. dari direncanakan.
Ya, tapi ended up memang itu yang saya suka juga sih, computer engineering. Jadi pas Hmm. lah. Nah, itu yang menarik kemarin yang lalu kan sempat ngobrol sama Kor terus beberapa teman itu Hmm. bilang hal yang sama. Artinya kita dulu anak-anak Papua kan dikirim masih dapat yang dapat beasiswa dikirim ke US. Tapi kita tuh sebenarnya tidak tahu semua mau ambil jurusan apa sih begitu ya. Ya, betul. Paling yang kita tahu ya itu saja kan. Sampai di sana, oh ternyata jurusannya jurusan ini. Kadang kita salah tafsir gitu istilahnya ini jurusan tentang apa, akhirnya tidak diambil ataupun ambil terus baru tahu oh ternyata itu sekitaran ini. Ya, Banyak sekali sih kadang-kadang kasus kayak juga, gitu. Mm-mm. ya kayak kita tahu kita punya keinginan apa yang kita mau lakukan, tapi kita bingung. Kayak di kalau sekolah di luar itu yang kita inginkan itu apa dan apakah itu pas. Mm-mm. Itu juga kadang-kadang jadi struggling sih. Dan kita punya passion, tapi waktu ke luar negeri kayak kita harus apa tempat yang pas untuk kita belajar dan meneruskan apa yang kita ingini. Agak Mm-mm. agak ya membingungkan sih kadang-kadang Betul betul. kalau awal-awal. Hmm. Tapi apa yang komputer engineering yang pas kalau ambil berarti itu sesuai dengan passion itu eh, Ya, udah pas lah berarti ya. pas sedikit computer science, sedikit engineering. I see. Bagus lah kalau begitu, kalau pas. Em, Terus habis itu kan sempat kerja ya dari S2-nya kerja itu dulu kerjanya di mana, Mas? Dulu saya kerja sebagai data analyst di Unical Aviation. Jadi Hmm. itu perusahaan saya bergerak di bidang aviation. Jadi kalau seperti kita tahu bengkel-bengkel Honda, apa apalagi pokoknya merek-merek yang mobil kan mereka biasa jual spare part dari peralatan mobil atau motor. Hmm. Nah kalau kita ini mereka saya punya perusahaan biasa beli pesawat, dibongkar pesawatnya, baru part-part itu dijual. Kita punya banyak sekali apa jutaan alat-alat pesawat dari colokan USB, seat belt sampai engine, sampai pesawat punya EPUs, sayap, Wah, ya. pesawatnya itu yang dibeli sudah rusak atau kadang masih bagus juga. Ya tergantung kan ada beberapa alat di pesawat yang ada life apa cycle-nya ya. Jadi mereka bisa Hmm. hitung ya. Kalau yang masih bagus biasanya dibeli. Kayak engine kan mereka harus tahu waktu terbangnya berapa lama tuh. Hmm. Hmm. Sama EPU, ya Berarti itu kasarnya kayak perusahaan spare part pesawat ya. betul. Gitu, Kasarnya gitu. seperti gitu. Pesawat juga ternyata Jadi punya kita bengkel. ya apa bergeraknya B2B, jadi business to business. Jadi customer kita itu dari banyak-banyak lah, dari apa airline-airline yang lain. Kalau Hmm. di Indonesia biasanya Lion sama Garuda. Itu salah satu top customers dari Indonesia. Oh, sampai ke luar negeri juga berarti ya. Sampai udah Iya, keluar US maksudnya. keluar US. Oh, itu perusahaannya di? Perusahaannya base-nya dulu masih di City of Industry di California. Cuman Hmm. waktu transisi kemarin, waktu ya salah satu alasan saya putuskan di sini tuh mereka perusahaan dibeli dan sudah pindah ke Nevada kan kalau tidak salah. Hmm. Hmm. Sama di Nevada. Atau ya kurang tahu sih sekarang lokasinya di mana. Cuman sudah berpindah lokasi HQ-nya. Hmm. Hmm. I see. Nah, tadi apa Pascal bilang kan sebelum perusahaannya pindah lokasi, relokasi, terus mungkin itu menjadi salah satu alasan balik ke Indonesia gitu. Nah, Ya, yang menarik tuh gini, Pak. Saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama. Bisa banyak dari orang-orang di sini. Mereka tuh bilang kan sudah enak di sana gitu, di Amerika, sudah enak di masih kerja di sana atau gimana. Kenapa memutuskan untuk balik ke Indonesia setelah mendapat kesempatan di sana? Kalau dari Pascal sendiri, eh, selain tadi relokasi perusahaan, apakah ada alasan tertentu kenapa memilih balik ke Indonesia? eh, ada beberapa banyak alasan sih. Cuma memang yang tadi Kak Yoso bilang hidup di Amerika sudah enak, saya sangat setuju sih. Saya Hmm. kerja di company itu juga memang kayak kalau dari sisi finansial tuh sangat sangat tercukupi lah. Terus saya pernah saking enaknya sampai sempat dapat working working from home berat sampai 109 kilo. Berak naik. Kata 109 kilo.
For konteks sekarang saya berat sekitar 92 kilo. Jadi Wow, sudah losing ya sekitar 10 kilo. 20 kilo ya. Sekitaran itu. 20-an. I Ya, see. Jadi saking itunya. em, memang enak sih di sana. Tapi apa? Kenapa sih Nah, memilih akhirnya balik? sebenarnya alasan terbesar kenapa saya mau memilih balik, karena kan saya hidup di Amerika dari S1, S2, itu kan merupakan beasiswa dari pemerintah Papua kan. Hmm, Jadi ke macam saya secara tidak langsung kayak punya apa hutang budi atau apa ya perasaan obligasi lah. ya itu untuk kayak harus berkontribusi. Walaupun sekarang kan argumen dari banyak orang, ah bisa aja kan kita berkontribusi dari luar negeri toh. Mm-mm, Tapi pada saat itu yang saya rasakan, aduh, kayaknya saya kerja begini masih enaknya untuk saya gitu. Kayak saya juga pengen selain ada kayak obligasi atau selain ada rasa tanggung jawab sama beasiswa itu, saya juga mau kayak langsung terjun langsung ke lapangan untuk bangun apa asal begitu. mm, Jadi itu salah satu alasan utama. Cuman alasan lainnya itu pada saat itu 2020 atau 2021 ya yang saya putuskan untuk kembali itu juga kan kalau kita tahu ada global pandemic pas COVID. Nah, mm, kebetulan saya punya perusahaan bergerak di dunia aviation dan salah satu industri industri yang terdampak oleh COVID itu kan aviation, dunia aviation. mm, mm, Nah, itu perusahaan saya punya perusahaan memotong orang tuh cukup banyak, termasuk kita di bagian apa sistem informasinya. Dan mm, saya itu puji Tuhan saya adalah salah satu yang dipertahankan sama perusahaan. mm, Nah, dari situlah saya mulai 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 melihat dan semakin berat karena waktu itu saya punya keluarga juga sempat semuanya kena COVID satu rumah tuh. mm, Bapak, mama, adik-adik sama nenek juga mm, berusaha sendiri di Amerika dan berat. Jadi pas perusahaan juga lagi apa turun-turunnya. Nah, mm, itu juga salah satu apa poin yang saya bilang aduh kayaknya pas kali kalau saya pulang sekarang. Walaupun memang belum belum tahu ya mau pulang mau bikin apa. mm, Sama ada keinginan, kalau ingat dulu kan kita tiga sama Kak Richard juga kan sempat bahas-bahas tentang bikin startup dan lain-lain. Tuh. Jadi itu mm, juga salah satu apa poin yang saya pengen lakukan waktu balik atau alasan-alasan untuk balik lah. mm. Iya, iya, menarik sih. Jadi em, kalau bisa teman-teman yang dengar terus tanya kenapa sih sudah enak di US terus balik. Sebenarnya itu bukan masalah ini ya, masalah kita mau enak atau tidak, tapi mungkin seperti Pascal, saya juga mungkin teman-teman yang lain tuh ada yang tadi Pascal bilang, em, ada merasa tanggung jawab dari apa yang misalnya Ya, pemerintah sudah kasih gitu ya. Lalu ya tinggal di Amerika walaupun enak, eh, kita tuh kalau lihat dari Amerika lihat ke Papua lihat kita tuh enak tapi rasa hati tuh berat begitu ya kayak nah, macam ya, wah kita enak di sini tapi masih mama bapak teman-teman di sana tuh seperti ini gitu. Sehingga timbul rasa seperti ya, apa sih yang saya bisa bawa nanti gitu apa sih yang saya bisa lakukan untuk buat misalnya kita punya orang-orang di Papua tuh merasa seperti kita rasakan waktu itu di Amerika begitu ya. Um, ya. tapi itu Sama decision mungkin yang ya gimana Mas? sorry saya tambahan satu lagi Hmm, sama mungkin mungkin juga tergantung preferensi masing-masing ya. hmm, Cuman menurut saya juga kalau hidup di Amerika itu seperti lumayan monoton. hmm, Kayak hmm, kehidupannya begitu saja tiap hari. Bangun, kerja, betul. pulang, tidur, makan. Gitu terus. Kalau memang ada hobi ya bisa hiking atau apa. Tapi hidupnya begitu terus. Tapi kalau setelah pulang ke Indonesia kan sangat beragam. Ada Betul. saja yang terjadi di sini. Iya ya. Ya, Indonesia itu menarik sih. Tapi dulu tuh decision untuk balik, eh, masa cepat langsung di Pascal tentukan kah? Atau sempat kayak macam berunding beberapa bulan dulu atau berapa waktu? Cukup ya waktu untuk sampai dapat firm untuk mau pulang cukup banyak tanya orang-orang sih, Hmm, termasuk ke ya yang pasti orang tua lah keluarga. Walaupun bapak dan mama bilang kalau bisa di sana sana saja, tapi mm, setelah bicara semua segala macam kesimpulannya seperti itu. Tapi saya juga tanya beberapa teman-teman organisasi
seperti dulu waktu di US saya gabung sama organisasi Vika, mungkin Kak Yusuf juga sudah pernah dengar. Ya. Saya tanya sama beberapa orang di situ juga, sama sempat tanya sama Kak Yusuf juga, Kak Richard, tentang Mhm. untuk mau balik seperti apa, dan beberapa kakak-kakak Papua yang lain lah. Jadi Mhm. memang keputusan ini sambil ya sudah diskusi dengan cukup banyak orang lah, kalau mau dibilang. Mhm. Mhm. I see. Iya sih. Iya. Saya juga kalau pikir dulu kayaknya banyak ya, banyak tanya-tanya, banyak diskusi. Tapi ya akhirnya memutuskan untuk balik. Terus oke, pas saya sudah putuskan untuk balik, pertama kerja di BP waktu di Indonesia. Ya, BP. Itu saya juga kerja karena kan waktu kerja di Amerika kan masih dalam pakai visa student, Hmm. apa OPT ya, itu programnya Amerika. Jadi waktu saya balik, ke daftar ke BP itu sebenarnya saya statusnya magang, internship. Jadi Hmm. karena masih hitung baru selesai pendidikan lah dari Amerika, jadi masih bisa daftar sebagai intern intern di BP. Nah, Hmm. waktu ya itu sih prosesnya. Mereka ada program internship. Masih. Itu Ya, posisinya di Jakarta kan ya? ya dulu sekarang atau pokoknya waktu saya masuk itu hampir semua engineer dari BP itu kerjanya dari Jakarta. Hmm. Kalau Hmm. yang di site itu khusus yang orang-orang operation. I see. Berapa lama di BP, Mas? 5 bulan, 5 bulan di BP. Oh, tidak terlalu lama ya. Dalam saya pikiran kayak macam lama begitu. Tidak, tidak, tidak terlalu lama. Itu pas waktu transisi itu sempat di offer juga untuk jadi gabung ke programnya mereka Challengers. Hmm. Iya, iya. Tapi akhirnya setelah program internshipnya, Pascal beralih ke Freeport. Betul ya? Itu, Waktu post itu juga transisi itu berpikir sekitar 3 hari kapan tidak tidur itu antara pilih antara BP atau Freeport. ya, Sangat mungkin berat. itu sudah ya teman-teman yang dengar mungkin pikir eh, kadang itu, mesti kita tahu BP, kita tahu Freeport, mungkin banyak Ya, orang yang pengen masuk di perusahaan-perusahaan itu. Ya, maksudnya pas kalian sudah experience di dua perusahaan yang ya bisa dibilang menjadi mungkin tujuan juga sih banyak sebagai apa untuk anak Papua masuk ke situ. Em, tapi kenapa dulu akhirnya pilih Freeport? Kan BP juga sudah tawarkan ya untuk full time. ya sudah. Itu untuk mengambil keputusannya juga ya seperti yang inilah, yang kalau kita mengambil keputusan besar pasti banyak sekali yang kita akan bertanya-tanya. Saya ingat dulu waktu Mm-mm. saya masih kos di Jakarta juga sempat telepon Kak Yuso untuk tanya Mhm. mau saya ditawarkan di BP kah di Freeport. Iya. Saya sudah dari ya, dari diskusi dari Kak Yosua sama kakak yang lain, salah satu apa alasan kenapa saya mau pilih Freeport itu pertama kalau di BP itu engineer-nya bakalan di Jakarta. Ya walaupun apa kesempatan untuk ke site-nya sangat besar lah. Kayak Mhm. engineer tuh pasti akan site visit. Tapi kalau di Freeport ini kita bakalan memang tinggal di site-nya langsung. Kayak sekarang ini lagi di Tembagapura. Itu Hmm. salah satu faktor. Terus kalau dari sisi penghasilan, gaji begitu tidak terlalu jauh beda dari dia Hmm. punya benefit sama persis. Saya hitung-hitung untuk per tahunnya itu bedanya tipis kali, tidak terlalu jauh. Hmm. Jadi itu kalau dari masalah penghasilan itu yang paling kecil lah. Hmm. Tapi itu saya pengen langsung balik, terus dengar-dengar walaupun eh, tinggal di remote areas, tapi apa ya, secara teknis kerjaan juga lebih nyaman untuk saya karena Hmm. kan kalau offer dari Freeport itu sebagai network engineer, Hmm. kalau di BP ditawarkan sebagai instrumen engineer. Hmm. Nah, dari dua itu juga sepertinya kalau ambil instrumen engineer saya akan belajar lagi dari nol. Sedangkan I dari see. network engineer ya walaupun kecil mungkin dari 10%, 20%, tapi at least ada basic-basic yang saya pernah belajar dulu lah. Hmm. 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 Jadi lebih kalau di Freeport lebih ini ya, lebih align dengan backgroundnya Pascal, Tuh. sedangkan di BP mungkin agak sedikit ya sedikit beda ya begitu ya. Jadi harus belajar Ya, lagi.
Um, Terus Freeport itu lebih di, misalnya di site, artinya di Papua, sedangkan Ya, BP di Jakarta ya. Jadi Papua mungkin lebih dekat betul. family gitu ya. Ya, I see. Network engineer ya sekarang berarti di Freeport. betul. Boleh cerita tidak pas kesehariannya atau pekerjaan network engineer di Freeport itu seperti apa? Bisa. Jadi saya punya pekerjaan mungkin kalau teman-teman atau yang lagi dengar ini bisa sering lihat di berita tentang bagaimana Freeport itu punya alat main game yang mereka kayak main game, tapi mereka sebenarnya mengontrol alat-alat loader-loader yang sedang di dalam tanah. Nah, Hmm. pekerjaannya saya itu apa maintain biar semua itu bisa terjadi gitu. Biar kalau orang kasih gerak apa joystick, mobil bisa belok di dalam loader. Secara Hmm. secara luas seperti begitu sih. Hmm. Jadi Ya, kasarnya kayak ada ini teman-teman ada apa kayak mobil remote control atau apa yang ya, dikontrol dari jarak jauh jadi remote control untuk tambang ya berarti ya. Nah, betul. terus Untuk Pascal tambang. kerjanya adalah untuk memastikan semua itu bisa jalan gitu. Betul sekali. Nah, Ya, ini menarik Pas. Masalah kontrol dari jarak jauh dan lain-lain ini kan em, apa? Mungkin itu sudah banyak juga sudah mulai banyak diterapkan di banyak industri sekarang. Remote control dan lain-lain. Kalau di Freeport itu untuk tambang sendiri kira-kira apakah semuanya sudah remotely controlled gitu atau masih ada yang sebenarnya masuk ke dalam manual gitu? manual pasti masih ada karena kondisi di tambang itu juga tidak semua ideal untuk remote control. Karena kalau kita tahu kan pasti kita kalau bikin sesuatu remote control, dia punya environment itu harus didesain agar sistemnya itu bisa bekerja dengan baik. Dan Hmm. seperti kita tahu kalau di dalam tanah itu kondisinya sangat susah diprediksi, walaupun dengan alat canggih tetap masih susah. Nah, untuk tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan untuk remote masih ada untuk alatan yang manual dikerjakan. Hmm. Nah ini mungkin pertanyaan simple sih atau pertanyaan mungkin agak sedikit bodoh juga sih. Nah remote control kan artinya maksudnya kita kontrol dari jarak jauh. Tapi sebenarnya kan dari jarak Ya, jauh tuh bisa dia tuh wireless tanpa kabel ataupun sebenarnya bisa ya, pakai kabel, cuma kabelnya panjang saja. Kabelnya ya. panjang. Em, saya kan kalau lihat ini sih, lihat kayak remote control yang wireless, artinya kan Hmm, butuh infrastruktur jaringannya yang cukup oke. Lalu ya, saya tidak tahu sih kalau dalam tanah tuh apakah itu akan terganggu. Karena gini pas, saya pengalaman ada kerja beberapa proyek robotics gitu. Terus kita apa bisa kontrol robot itu dari jarak jauh. Cuma robot itu pas dia masuk ke dalam suatu ruangan atau apa yang rapat, artinya kayak ya, macam dindingnya tuh rapat. Itu kadang kita kehilangan signal gitu. Nah itu wireless, ya, ya kan? ya. Ehm, Kalau di Freeport gimana? Maksudnya remote control ini apakah dia tuh wireless ataukah sebenarnya ada wire kabelnya? Kalau kita mix sebenarnya mix. Hmm. Jadi untuk dari alat itu ke jaringannya kita pakai access point. Nah, access Hmm. point ini ada dari ya beberapa vendor lah. Tapi secara luasnya dari apa mobile equipment ke jaringannya tuh wireless. Cuman dari access point ini sampai ke controller kita pakai kabel, pakai Jadi fiber ada, optik. I see. Jadi untuk apa bisa mungkin avoid sedikit apa connection issue ya kalau pakai kabel dan lain-lain. Ada access Ya, pointnya berarti betul. access point beberapa. Access point ya. Itu kalau pakai access point kan ada beberapa antena yang kita bisa gunakan juga kan. Ada Hmm. yang bidirectional, ada omnidirectional. Nah, itu kita gunakan sesuai dengan apa kondisi yang ada di dalam. Nah, ini kalau sedikit teknis ya, Pak. Saya apa Siap. penasaran saja sih. Em, Koneksi, maksudnya jaringan kan ada frekuensinya, Ya, bisa 2,4 GHz atau ya, misalnya 5 GHz. Ini kan apa, berpengaruh di kecepatan informasi itu ditransfer. betul. Dan kejauhan Em, jarak antara Jaraknya. devices ya. Hmm. Cuma kan terus masing-masing apa frekuensi kan nanti punya, misalnya kita bisa kontrol jarak jauh, tapi mungkin ada delay atau misalnya kontrol dekat tapi delaynya lebih Ya, sedikit begitu latency. gitu kan. Em, Ya, Kalau untuk equipment seperti itu sebenarnya frekuensi jaringan seperti apa yang biasa dipakai? Misalnya 2,4 kah atau yang 5 kah?
Kalau kita pakainya 2,4. Kalau 2,4. sistem yang ya miningnya ya, cuman kan kita ada sistem loko. Itu juga dari vendor sendiri. Kalau mereka mix, mereka ada yang pakai 2,4, ada yang pakai 5. Hmm. Kalau delaynya, apakah ada macam delay of information? Misalnya saya operator, saya kasih maju, mungkin saya tunggu berapa sekian detik baru barang dia maju di depan, kira-kira. Kalau latency sebenarnya ada, cuman Hmm. kalau sama sampai ke operatornya tuh hampir tidak terasa lah. Nanti Hmm. kalau memang sampai dia terasa apa, operatornya merasa ada terlambat, langsung dia lapor. Nah, itu ada Oh. tim sendiri yang handle. Jadi ada first layernya dulu, ada dari vendornya mereka yang akan troubleshoot. Misalnya mereka lagi gerakan baru rasa agak lambat atau kameranya tidak sesuai atau apa itu mereka laporkan. Yang Hmm. Hmm. first layer yang analisnya dulu, mereka coba troubleshoot, baru nanti dia escalate lagi ke atas sampai kita yang bagian backbone-nya. Kalau mereka semua tidak masih bermasalah di sistem mereka, nanti kita akan membantu troubleshoot. Itu begitu. Hmm. Tapi untuk latency sebenarnya ada, cuman tidak apa namanya tidak terasa lah. Hmm. Tidak noticeable lah oleh Ya, ya, operator. betul. Menarik. Em, 2,4 ya, berarti jarak jauh. Sebagai Ya, apa gambaran saja itu operator biasanya di mana, terus yang equipment-nya di mana gitu. Jaraknya seperti apa? operator kalau sekarang nih yang ruangan yang saya lagi dipakai interview nih ada di lantai di sebelah nih, balik dinding. Hmm. Itu operatornya lagi kerja di atas untuk site beberapa site, terus di lantai 2 juga ada untuk 2 site. Hmm. Jadi Terus untuk di kantor sini. Nah, untuk perjalanan sampai ke dalam tambangnya itu kilometer sih. Untuk pastinya kurang tahu, tapi beberapa kilometer lah. Cukup itu jauh, cukup jauh. Kalau pakai mobil itu setengah jam sampai 45 menit lah, bahkan bisa 1 jam untuk sampai ke tempatnya. itu sebenarnya jauh sekali teman-teman. Iya, Kalau mesti pikir-pikir. I see. cukup Em, jauh. Kalau kita lihat teknologi seperti ini kan mungkin ini menjadi salah satu apa ya opsi untuk menghindari beberapa kejadian kita dengar kemarin sih. Kemarin kan ada kejadian yang Nah, ada beberapa apa pekerja yang apa terperangkap lalu ada yang sampai sorry to say tapi betul. sampai meninggal gitu ya. Ini kan karena mereka masuk ke dalam apa Ya, tambangnya. Uh, tapi teknologi seperti itu ya, bisa menghindari hal-hal itu sebenarnya karena kalau ada kejadian apapun ya berarti cuma equipment saja ya yang ini ya. Um, ya Menarik sekali betul. sih. Um, Sebenarnya ya, Gimana maksudnya? saya tidak tahu saya bisa share share sedetail apa atau sejauh apa, Hmm. tapi mungkin yang saya bisa bilang dari kejadian susuran kemarin yang atau orang-orang di berita bilangnya lumpur itu untuk area produksi yang kita pakai remote ini korbannya bukan di situ, bukan di area yang Hmm. pakai ya yang remote. Jadi syukur yang kita sudah tidak ada lagi kan. Ini kan tambangnya namanya divisi kemarin yang kejadian itu. Itu Hmm. untuk di extraction-nya tuh hampir sudah pakai inilah, pakai remote. Jadi sudah tidak ada lagi orang di situ pada saat operation. Nah, Hmm. untuk yang kejadian itu yang terperangkap itu memang tempatnya di tempat lain. Jadi saya bisa Hmm. bilang kalau misalnya masih pakai orang untuk bawa itu tuh mungkin sudah lebih dari itu sih korbannya. Cuman karena memang Iya. area yang produksi yang sumbernya itu sudah pakai remote, jadi tidak ada fatality di tempat itu. Hmm. Hmm. Iya ya Ya, betul-betul. Um, yes ini menjadi menurut saya menjadi prime example dari bagaimana teknologi itu eh, diterapkan dan bisa apa ya istilahnya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian kemarin gitu. Um, Cuman kalau kita bicara hal seperti ini kan pas itu kan dari satu sisi kita bisa lihat oke teknologi bagus kita bisa pakai apa remote control atau ya remote control equipment untuk tambang ya, dioperate dari jarak jauh eh, lebih aman. Tapi di sisi lain orang bilang, tapi kalau kita pakai remote control atau pakai apa alat yang lebih otomatis, kita kan cut jobs, istilahnya kita kasih jobs itu mungkin sekarang operatornya cuma satu, dulu mungkin harus 5 orang, berarti kan ada 4 orang yang istilahnya kita ya. harus cut gitu.
Sebaiknya kalau dari pandangannya Pascal, em, itu seperti apa? Maksudnya, apakah teknologi itu sebenarnya menjadi resiko untuk manusia itu kehilangan pekerjaan ke depannya gitu. job risk ya. Dan sebenarnya poin yang sangat menarik ya. Tapi Hmm. kalau memang kalau dengan ada teknologinya, dengan ada teknologi malah mengurangi pekerja, harusnya saya tidak di hire di sini toh. Betul, betul. Harusnya kan mereka malah tidak membutuhkan orang lagi. Cuman malah mereka banyak sekali untuk meng-hire orang-orang baru. Karena sebenarnya mungkin betul dia menutup satu job role lah, satu job description. Mungkin membawa operator itu mungkin ditutup. Cuman akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang terbuka. Contohnya dari apa operating membawa alat berat. Mungkin berubah Hmm. jadi membawa alat berat remote, remote alat berat. Nah, kan dia akan membuka apa pekerjaan baru. Mungkin yang baru. Jadi Hmm. di sisi satu ya betul akan menutup menutup banyak pekerjaan, tapi di sisi lainnya akan membuka banyak pekerjaan juga sebagai Hmm. kayak network kalau bisa punya case kan network engineer tuh jadi semakin dicari, terus Hmm. analis semakin dicari, apa remote operator semakin dicari Hmm. Jadi ya. sebenarnya itu bukan menghilangkan jobs, tapi job itu seperti dialihkan ya. Jadi Ya, manusia yang dulu mungkin kerjaannya lebih kasar, lebih mundane, ya, sekarang itu bisa dikerjakan oleh tools, equipment, teknologi. ya, Nanti manusia berpindah ke sesuatu yang lebih mungkin high level, lebih ya. yang membutuhkan apa? Critical thinking mungkin ya, kreativitas dan lain-lain ya. Um, Iya sih, saya juga setuju karena kalau orang bilang gitu kan, kalau bisa kan bisa bilang nanti kan robot ganti apa Hmm, manusia ya, misalnya di pabrik atau bikin apa. Tapi menurut saya bukan masalah kita apa kalah saing dengan robot, tapi lebih kayak eh, kita jadikan robot itu tool sebenarnya, bukan menjadikan robot itu saingan gitu. Mungkin betul. mindsetnya yang perlu di ini sih, perlu diubah sedikit gitu. Um, nah, ini kembali lagi ke kasus yang tadi pas yang remote control ini kan menarik sekali sih, karena um, menurut saya ini cukup canggih sih untuk Ya, masalah kontrol dari jarak jauh. Cuman um, pernah ada isu kayak apa? Misalnya networknya putus atau ada gangguan, lalu equipmentnya tidak behave seperti yang diinginkan. Itu pernah ada tidak? banyak sekali. Kalau masalah isu Hmm. pasti ada ya, walaupun se-advance apa suatu teknologi pasti ada saja kekurangannya. Kalau di kita tuh selain dari isu teknologinya sendiri, kan kita seperti yang tadi saya bilang, kan kabel dari underground sampai kantor itu kabel. Dan kabel Hmm. ini kan biasanya kita gantung di head dari terowongan. Dan itu kan apa terowongan itu kan sering dilewati oleh alat-alat besar, Hmm. alat-alat yang tinggi, dan Iya. sering sekali kejadian bahwa alat-alat besar ini menyenggol, menyerempet kabel-kabel ini sampai putus. Nah itu memang Ah. untuk ya kabel-kabel yang putus kita harus segera ini sih segera sambung, splice. Itu salah satu eksternal ini lah error. Tapi kalau internal dari teknologinya sendiri juga banyak sekali bugs-bugs. Sama kita, sorry aku kurang tahu, saya bisa mention alat yang kita pakai kan tidak. Tapi ini adalah salah satu network apa company yang cukup besar Hmm. dan kita memang pakai alat-alat yang mereka itu yang top end dan Hmm. alat-alat yang mereka top end sendiri itu ada bug-bugnya sendiri kayak iOS versinya itu beberapa iOS tuh ada bug yang menyebabkan gangguan di alat-alatnya kita. Bahkan Hmm. untuk kita bilangnya golden image. Jadi saya bilang iOS itu seperti kayak iPhone. iPhone itu iOS-nya kan iOS berapa sekarang 11 ya. Ya, kayaknya begitu. Ya, kalau di Android kan juga ada operating sistemnya sendiri. Mesinnya. Nah, kalau Ah. alat-alat yang kita gunakan ini juga ada operating sistemnya sendiri. Kebetulan Hmm. namanya juga sama iOS image. Dan Hmm. bahkan untuk yang sudah disarankan dari manufacturernya sendiri, masih ada bugs-bugsnya. Kadang-kadang Hmm. dia membuat apa latency jaringannya dropping. Hmm. Setelah ditelusuri, kita kira kabelnya kah atau apanya yang rusak. Ternyata itu adalah error dari softwarenya sendiri.
Hmm. Selain itu, beberapa error juga karena eh, alat-alat yang kita maintain itu cukup banyak dan kadang-kadang alat yang mereka mau connect ke jaringannya kita itu tidak sesuai standarnya kita. Settingannya berubah, bahkan Hmm. kadang-kadang ada alat yang dicolok ke jaringannya kita dengan IP yang sudah ada. Nah, itu kadang-kadang dia langsung mematikan dua alat tersebut. Begitu Oh, sih. I see. Ini apa network problem sih mengenai IP lalu mengenai ini menarik sekali. Ya, Em, tapi kan ini satu jaringan, misalnya satu jaringan di Freeport mereka pakai connect semua alat ya, Eh, ya. connect semua devices, equipment ke situ. Asumsinya berarti ini private network ya kan untuk Private perusahaan. network. Ya, jadi kalau saya punya role ini, kita di jaringannya dibilang PCN atau Process Control Network. Jadi memang Process Control Network itu adalah jaringan yang memang khusus untuk alat-alat eh, PLC. Jadi memang Hmm. cukup low level lah untuk alat-alat mereka bisa berkomunikasi alat-alat ini. Jadi Hmm. memang ini bukan jaringan internet kah, 5G kah. Ya mungkin teknologinya seperti itu, tapi ini eh, ya yang kayak kayak saya bilang private, Iya, ya iya. controlled. I see. Jadi sebenarnya kan ini berbeda dengan jaringan yang misalnya apa pegawai Freeport pakai untuk internet sehari-hari itu kan beda kan. Ini Beda, beda, em, beda. jaringan tersendiri gitu. Eh, Ya. ada ini tidak? Ini kemarin kan ngobrol sama Core mengenai cyber security. Kira-kira kalau di seperti ini tuh ada threats dari luar kayak seperti dihack atau apa gitu tidak? Hmm. Ada banyak, ada beberapa. eh, kita punya, kalau kita kan, kalau saya kan di MIS, kita biasa bilang orang yang connect ke jaringan kita tuh user atau pengguna Hmm. jaringan kita. Nah, user-user ini ada beberapa user yang kita, apa halusnya kita bilang pintar ya, user-user Hmm. yang pintar. Dan mereka selalu mencoba untuk eh, meng- apa, menyalahgunakan jaringan kita. Nah, ada Hmm. beberapa kesempatan di mana mereka itu coba untuk connect jaringan internet dan lain-lain gitu. Dan itu tertangkap. Kita juga punya tim cyber security sih I see. Hmm. di sini. Ya, Jadi tapi tetap. ya ada untuk Hmm. ya tetap terekspos sama threat-threat seperti begitu. Hmm. Hmm. Itu apa? Dan itu sebenarnya cukup bukan mudah sih, tapi bisa dideteksi ya ketika ada device lain yang mau connect yang IP-nya berbeda apa tidak harusnya ada di list atau tidak harusnya ada di situ kan bisa ke detect ini Bisa device saja luar ya. gitu kan. Em, Ya, kalau ya susah-susah gampang lah. Soalnya ada juga hmm, beberapa yang alatnya sudah diizinkan untuk connect ke jaringan kita. Jadi sudah punya full full access lah. Terus alat hmm. tersebut yang mereka kadang-kadang mainkan. Mereka tambahkan ini, misal itu, dan lain-lain. Oh, Ya, jadi ya susah-susah gampang lah untuk gitu. itu Cuman saya tidak terlalu berkecimpung di dunia seperti begitu jadi. I see ya, ya. Menarik sih. Terus kalau network engineer eh, berarti Pascal ini kerjanya seperti biasa kah? Misalnya 9 to 5 atau ada hoursnya, shiftnya seperti apa? Ada. Kita di sini karena kalau di Freeport kan ada ya seperti di perusahaan-perusahaan lain lah, ada operation, technical Hmm. support. Kalau secara divisi, divisinya saya ini masuk di support. Tapi kalau Hmm. secara departemen di bawahnya masuknya ke technical karena kita langsung support ke production gitu. Hmm. I see. Menarik. Ya. Nah, pas lihat lihat seperti teknologi yang tadi remote control, em, Mhm. Pascal punya ide tidak maksudnya berapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi seperti kemarin itu berkurang ketika ada teknologi seperti ini, terutama kayak di Freeport. Punya sedikit gambaran tidak? Mungkin sebelumnya waktu mereka belum pakai ini, ya anggap aja frekuensi ada kecelakaan mungkin sebulan sekali atau gimana gitu. Lalu setelah ada ini mungkin lebih safe, ada gambaran Iya. tidak? Kalau konteksnya antara human interaction sama equipment interaction itu sangat jauh menurunkan angka itu ya antara human sama vehicle interaction. Dan itu Hmm. secara otomatis kan bakal menurunkan apa risiko kecelakaan dengan manusia. Hmm. Cuman kalau mas
tentang bicara mengenai alam sama kondisi alam itu merupakan challenge tersendiri sih. Jadi memang Hmm. dan teknologi yang saya gunakan sekarang ini kan untuk remotely controlled equipment, dan itu sangat bisa yang seperti tadi sudah dibilang. Tapi Hmm. kalau untuk making the environment safe untuk work, kayak make sure it's safe, itu menurut saya itu sebuah challenge baru, Hmm. challenge tersendiri lah, bukan challenge baru, sorry, challenge tersendiri untuk di solve. Dan untuk teknologi itu kita sudah menggunakan beberapa teknologi dan salah satu perusahaan dari luar lah. Hmm. Cuman memang untuk sampai mengcapture atau menghindari membaca alam lah itu memang masih masih topik hangat untuk dibicarakan. Ya. Hmm. Tapi untuk konteks yang aman untuk bekerja di lingkungan yang tidak bisa diprediksi dengan remote control seperti ini sangat sangat menurunkan frekuensi kecelakaan bahkan sampai korban. Hmm. Hmm. Iya betul sih. Memang kalau bicara Ya. apa iklim atau cuaca alam itu kayaknya sebenarnya susah diprediksi. Mungkin kita bisa bisa lakukan prediksi, tapi oftentimes itu tidak terlalu akurat ya. Jadi Ya, jadi itu menjadi challenge betul. tersendiri. Kayak BMKG juga kan, ya, Iya ya. skala juga cukup canggih, cuman bisa memprediksi. Hmm. Menarik sekali. Em, nah, ini Pascal kan sudah experience kerja beberapa tahun di Amerika, lalu experience kerja di Indonesia, di beberapa tempat lagi gitu kan. Sebenarnya kan em, pasti ada perbedaan dan teman-teman mungkin pengen tahu juga sih sebenarnya kerja di Amerika itu seperti apa, lalu kerja di Indonesia itu Hmm, seperti apa. Walaupun Freeport kan sebenarnya perusahaan Amerika, tapi setidaknya kan kultur ya. pekerja pekerjaan mungkin sedikit berbeda gitu. Dari Pascal lihat itu sebenarnya perbedaan utamanya itu apa sih kerja di Amerika dengan di Indonesia? Ya. Mungkin, sorry guys, mungkin sebelum saya bicara tentang perbedaan, mungkin saya kasih tahu satu hal yang saya notice sama ya di antara di Boleh boleh. Amerika sama di Indonesia. Hmm. Satu yang saya rasa sama yang orang cari itu adalah kita punya attitude sebenarnya, bukan skill. Hmm. Jadi walaupun kita punya skill tidak memadai, tapi ya walaupun memang harus ada standarnya ya. Kalau Betul. memang di bawah standar ya mungkin susah. Tapi at least ada skill dan ditambah dengan attitude. Nah itu adalah salah satu skill yang sebenarnya cukup cukup apa ya, tidak terlalu diperhatikan sama orang-orang gitu. Karena Hmm. di sini juga tidak sedikit yang gara-gara masalah attitude dan lain-lain malah malah pekerjaannya ini jadi bermasalah gitu. Ya Hmm. itu salah satu persamaan lah tentang attitude. Nah kalau perbedaan, banyak sekali sih perbedaan dari Hmm. culture dan ya banyak sebagainya. Salah satu contohnya itu seperti kita melihat jam. Kalau yang saya notice di Amerika itu kan kita kebanyakan dibayar per hour kan. Jadi Hmm. kayak setiap jam itu kita sangat menghargai waktunya kita gitu. Bahkan untuk lunch time aja kadang-kadang kita kayak untuk diskusi pekerjaan itu kayak malas dan kita punya hak untuk menolak. Betul. Kita bisa lapor ke banyak tempat lah, ke perusahaan, ke pemerintah. Kalau Hmm. memang kita punya waktu istirahat dipakai untuk bekerja. Tapi Betul. kalau di sini saya lihat-lihat sepertinya apa ya, kurang 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 ada batasan yang firm gitu mengenai kita punya working hours. Kadang-kadang pas istirahat masih meeting atau sudah pulang masih di telepon. Itu walaupun kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing ya. Hmm. Tapi in general saya rasa untuk kayak orang-orang aware tentang jam kerja masing-masing itu masih sedikit kurang daripada di Amerika. Ya Hmm. bukan, not necessarily it's a bad thing ya. Hmm. Kadang-kadang bagus juga karena kita bantu bantu perusahaan bisa Ya, make more money. Ya. betul. I see. Ada lagi tidak perbedaan yang ini yang cukup apa ya mungkin bisa dibilang bikin kaget juga sih. Ada tidak? Selain itu, yang bikin kaget apa ya? Kayak kekepoannya orang gitu. Kalau di kalau di US kan ya you can do whatever you want. Ya, Kalau di ya. sini kayak orang-orang kayak mau tahu, kayak mau dengar, bahkan not directly kayak dengar dari orang juga mau bercerita gitu. Hmm. 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 Itu salah satu yang saya rasa, dan ternyata saya harus hati-hati juga dalam bertindak atau menceritakan sesuatu juga tuh harus tahan-tahan.
Iya, Ya, iya. karena orang akan sedetail itu atau sepenasaran itu. Kalau di Mhm. US ya mungkin satu dua lah kita mungkin teman dekat yang bakalan bakalan tanya-tanya, tapi lepas dari itu ya just sebatas kerja aja. Mhm. Dan ya ya walaupun pasti ada work gossips lah kayak job job di Amerika juga seperti itu, Iya. tapi saya rasa tidak separah itu sih, separah Mhm. di Indonesia lah. Salah satu yang bikin saya cukup cukup oke, ternyata seperti begini. Mhm. Kayak, Em, Sebenarnya itu mungkin hal yang saya experience juga sih Pascal. Jadi masalah hmm, apa nih? Masalah waktu itu. Jadi kalau di Amerika tuh kesannya seperti kalau apa apa ada frasa yang bilang kayak macam work hard play hard. Itu benar-benar iya work hard play hard gitu. Jadi kan ada iya waktunya. Waktu iya kerja ya kita kerja, and then kalau istirahat atau waktu main ya jangan iya diganggu gitu kan. iya Sedangkan di sini tuh susah sekali untuk kita pisahkan itu ya. Bahkan dalam iya waktu waktu kerja pun bisa main. Terus nanti waktu main nanti iya, dipakai untuk betul kerja gitu. Jadi betul sekali ya. untuk membedakan itu, saya rasa itu memang apa terjadi sih di Indonesia. Kayaknya kultur eh, apa fokus bekerja itu mungkin belum terlalu baik gitu di sini. Terus kalau masalah orang kepo itu benar juga sih. Kadang-kadang tuh ini apa? Kayak kadang kan kita cuma mau bekerja and then sudah gitu. Yes, Kayak betul you don't sekali. need to know more details tentang apapun gitu. Maksudnya tentang kita Iya punya cerita ini gitu. Tapi orang tuh apa? Kayak selalu pengen saya tahu tentang kita iya punya other businesses, urusan iya, lain bahkan gitu. kadang-kadang kita belum cerita pun mereka langsung tanya, katanya ini ya, katanya ini ya. Yes, yes, Kayak gitu. yes. How do you know? Iya, betul, betul, betul. Kurang ada apa ya? Barrier antara apa personal dengan bisnis kadang itu yang agak sulit sih. Ya. Yang saya pikir. Sebenarnya kayaknya sosial ininya yang tinggi sih, sosial apa namanya? Kalau di US kan apa koko sasa gitu lah. Betul. Tapi kalau sini kan apa ya gitu lah. Betul, semuanya berbaur we are family apa gitu-gitu. Menarik sekali sih. Nah, itu sih mungkin sebenarnya secara work ethic dan segala macam mungkin sama-sama saja, tapi Ya, ada sedikit perbedaan kultur atau cara bekerja di Indonesia ya. di Amerika gitu. Em, nah, ini kembali lagi ke yang awal. Motivasi Pascal dulu kan ke sini untuk em, bangun Papua gitu ya. Lalu pengen bikin usaha, mungkin pengen Ya, startup bisnis. Dulu memang kita sering apa ngobrol terus sempat punya ide untuk bangun sesuatu. ya. Dari Pascal sendiri sekarang melihat rencana itu apakah masih dalam pikirannya Pascal? Maksudnya atau Kalau seperti dalam apa? pikiran, saya rasa itu akan selalu ada sih. Kalau Hmm. dalam pikiran, keinginan, itu selalu ada. Jadi kalau misalnya saya ada yang approach atau ada yang tanya tentang mau usaha atau apa startup, saya selalu terbuka lah untuk hal-hal mencoba seperti begitu dan ada. Cuman untuk seberapa besar presentasi untuk melakukan hal itu, untuk bisa punya life stage yang sekarang ini mungkin cukup susah ya. Bukan Hmm. tidak mau, tapi memang banyak beberapa kendala yang mungkin agak sedikit hinder saya untuk melakukan hal tersebut. Tapi untuk kepikiran selalu kepikiran, mau selalu mau. Hmm. Jadi gitu sih. By the way ini kalau tidak salah Pascal waktu ke Indonesia juga sempat kerja di atau sempat buat startup atau kerja di satu startup baru sekali ya Yang dulu. mana nih? Ya sempat lah, beberapa lah. Yang sampah. Oh ya ya ya, ya. Mungkin dari situ sempat ini pas apa dapat sedikit exposure tentang bagaimana startup di Indonesia mulai atau politik startup di Indonesia itu seperti apa ya. Apakah itu juga menjadi ini pas menjadi salah satu faktor yang buat apa ya kalau sekarang mau lanjut lagi navigasi politiknya agak susah gitu atau gimana? Ya, betul betul. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi dari waktu saya join itu walaupun tidak lama ya, cuman beberapa bulan, banyak sekali saya belajar mengenai dunia startup di Indonesia.
Hmm. Salah satunya antara surviving sama making a good product. Kadang-kadang biar company itu bisa bisa survive, bisa lanjutkan apa yang mereka harus lakukan, malah good product itu yang kadang-kadang dikorbankan. Malah Hmm. disesuaikan dengan keinginan orang-orang yang mau menggunakan itu. Padahal kita punya apa ya produk yang sebenarnya sangat bagus. Cuman apa kita tidak akan bisa membangun itu kalau tidak menyesuaikan dengan yang orang-orang lain gitu. Maksudnya yang ya investor lah kasarnya kalau dibilang startups. Ya dan itu memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Karena itulah kehidupan di mana sebuah startup bisa survive, adjust antara apa yang mereka mau bangun dan bagaimana kapital yang mereka bisa dapatkan. Gitu Hmm. sih. Nah itu saya belajar bagaimana biar bisa dua itu balance. Dan kadang-kadang ya terkorbankan kalau memang kita mau mengarah ke situ, ya berarti produk kita tidak akan jadi seperti yang kita inginkan. Kalau kita mau mengarah ke situ, ya kemungkinan kita akan kekurangan apa material-material atau kekurangan dana. Itu sih Hmm. kayaknya hal-hal yang sangat saya dapati dari pengalaman bergabung. Hmm. Dan honestly kan itu yang menjadi em, pertimbangan juga sih. Maksudnya eh, saya kalau berpikir sebagai seorang engineer gitu atau apa sebagai orang yang bangun produk gitu, itu kan kita tuh pengen bangun produk yang useful itu pertama. Tapi Yes. yang kita juga mungkin enjoy lakukan itu loh, gitu. Sometimes. Ya, Em, dan yang Pascal bilang benar. Kadang kita harus apa ya istilahnya set aside our ideals atau ego ya, em, untuk buat sesuatu yang mungkin investor mau atau market mau, walaupun itu kadang bukan hal yang kita suka gitu. Maksudnya kayak gimana? ya, Saya juga mengalami hal yang sama sih. Artinya eh, apa? Saya punya kesenangan sendiri lah buat apa gitu. Tapi karena itu ya, belum dibutuhkan atau apapun itu harus adjusting ke sesuatu yang ya kurang kurang enjoyable lah kasarnya seperti itu ya. Nah, ya, tapi itu yang harus di balance ya kalau di startup itu dunia bisnis. ya, betul. I see. Ya. Sama Um, mungkin hmm, satu hal lagi relation antara stakeholder sama kita punya teman kerja sih. Kalau misalnya kita adalah salah satu pendiri hmm, di kota dua atau tiga pendiri, kadang untuk menyamakan persepsi atau menyamakan goal itu juga kayaknya memerlukan set skill sendiri sih untuk bisa sama-sama merangkul. Bagus kalau kita punya visi dan misi sama. Tapi hmm, kalau hmm, visinya sudah sedikit berbeda, misinya sedikit berbeda, nah itu kadang-kadang hal yang buat kayaknya beberapa startup jadi malah ininya co-foundernya malah berpisah gitu. hmm, hmm. Itu sih kayaknya. Iya, itu betul sekali sih Pascal. Saya kayaknya dulu sempat ngobrol juga sama Jonas di podcast ini juga. Dia punya Hmm, bisnis IoT lah. Lalu satu hal yang dia bilang itu dia waktu cari tim itu skill nanti dulu, tapi lebih ke arah kamu punya visi sama tidak dengan saya gitu untuk perusahaan ini. hmm, Karena ketika itu tidak align sejalan, kedepannya itu yang bikin perusahaannya itu pecah gitu. Oke, skill itu penting, tapi ya, visi dulu, and then skillnya ini dibutuhkan atau tidak gitu. Atau kamu punya skill yang saya butuhkan atau tidak. Karena kan sebenarnya skill kan bisa dilatih sebenarnya. Tapi betul. visi ini kan kayak bawaan dari, misalnya kita, I believe in this Ya, vision itu kan apa ya, eh, ya, bawaan dari diri gitu kan. Ya sih itu penting saya di bisnis. Tapi jadi masih kepengen bikin sesuatu nanti Pascal. Em, Cuma masih menunggu momen ya atau menunggu istilahnya ya momen lah opportunity yang tepat iya, untuk momen ya, bangunnya. waktu yang tepat ya. Nah sih menarik sekali sih. Kalau misalnya apa bikin sesuatu, apakah nanti related dengan IT atau sebenarnya masih bebas, masih floating aja idenya. Masih floating sih, masih floating. Karena memang kalau kita lihat challenge, kan kalau kita sebagai engineer sangat tertarik tentang challenge kan. Dan Mhm. kalau memang challenge-nya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, ya mau tidak mau kita akan mencoba tetap mencoba untuk solve
the challenge. Ya, jadi saya Hmm, masih terbuka sih. I see. Ini menarik sih. Semoga nanti mimpinya Pascal ini terwujud sih. Amin, amin. Karena memang tujuan apa Pascal balik ke Indo kan ke Papua gitu untuk membangun Papua. Betul. Ya ya, I hope it happens. Jadi kayaknya kita sudah cukup lama sih, pas ternyata 1 jam. Iya kan? Kita sudah 1 jam ngobrol. Tapi satu pertanyaan terakhir saya tanya ke semua ini Ya, Pascal kan sudah apa sekolah tinggi di US, sempat bekerja di sana, terus sekarang kerja di salah satu perusahaan top di Indonesia di Freeport. Em, Mungkin ada teman-teman juga yang merasa terinspirasi dari ceritanya Pascal. Eh, Kalau Pascal, apakah ada pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan, dan khususnya untuk adik-adik di Papua sana? kalau saya kebetulan saya kemarin sempat scroll-scroll di sosial media, saya ada ingat satu satu tagline ke apalah. Tapi yang saya dengar itu bermimpilah setinggi mungkin. Kalau bisa Hmm, mimpi setinggi mungkin. Karena kalau mimpi setinggi mungkin, kalau jatuh, ya mungkin jatuh, walaupun jatuh banyak tetap di situ. Tapi kalau ya, misalnya kita limit kita pada diri sendiri, kita tahu ada saat tidak bisa ini, ada saat tidak bisa itu, ada saat takut. Ini hmm, kita sudah set standar yang kita tidak tahu kalau kita sebenarnya bisa lebih. Jadi paling hmm, untuk teman-teman yang dengar bermimpi saja setinggi mungkin, mau jadi apapun bermimpi saja dan usahakan untuk capai mimpi tersebut. Karena hmm, walaupun mimpi itu tidak tercapai, ya paling kita sudah bisa berada di atas itulah. Tapi jangan hmm, jangan sampai kita melimit kemampuan diri kita sendiri. Jangan sampai kita pesimis atau kayak takut karena kita dari daerah timur banyak sekali hmm, ketinggalan dan lain jadi malah menahan diri kita gitu. Kita bisa kalau kita mampu. hmm. Itu sih. Itu menarik sih. Mimpi setinggi-tinggi, terus apa ya, dream big, aim high gitu ya. Ya, betul. Em, Iya sih, karena imajinasi kita tuh terbentuk dari ini ya, mimpi itu. Misalnya kita bermimpi, kita Ya, berimajinasi, lalu ya kayak kata Pascal, ketika kita jatuh, mungkin saja kita tidak jatuh dari target itu. Dan itu pun mungkin masih tinggi. Jadi tergantung kita ya, mimpi setinggi apa ya. Wah, menarik ya. sekali sih. Oke, sip. Begitu sih Pascal, kita sudah sampai di ujung pembicaraan. Banyak sekali sih ceritanya ini Baik. menarik sekali dari Amerika, bekerja sampai sekarang bekerja di Indonesia. Terima kasih udah meluangkan waktunya, Pas. Jadi semoga perjalanan dan pengalamannya Pascal bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan setidaknya ada satu hal positif yang teman-teman ambil dari percakapan kita pada hari ini. So with that, thank you so much for listening to the Exco Podcast, and I'll see you on the next episode. Bye-bye.